pasar Melati mulai sepi sejak pagi itu. Langit mendung menggantung, dan hanya suara hujan gerimis yang menemani langkah-langkah orang terburu di lorong sempit pasar. Di salah satu kios kecil berukuran 3 kali 4 meter, duduklah Mira, seorang wanita 35 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya lelah namun tetap berusaha tersenyum menyambut pembeli yang jarang datang. Tumpukan baju bekas yang dijualnya tampak kusam, tak menarik perhatian. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan, Mira berjuang sendirian membesarkan anak semata wayangnya, Rina, yang baru berumur 10 tahun. Modalnya pas-pasan, ditambah lagi utang pada rentenir pasar yang semakin menjerat karena bunga yang mencekik. "Bu, nanti bayar sewa kios jangan lupa, ya." "Udah 2 minggu telat," suara pemilik kios sebelah mengingatkan. Mira hanya mengangguk pelan sambil memeluk lutut. Ia tahu uangnya bahkan belum cukup untuk membeli beras. Sore itu, ketika kios mulai ia tutup, Mira menatap toko baju modern di seberang. Tokonya besar, selalu ramai pembeli, padahal model baju yang dijual tak jauh beda. Dalam hatinya muncul tanya, kenapa tokoku sepi terus? Apa aku salah jualan? Atau memang nasibku begini? Malamnya, di rumah kontrakannya yang kecil, Rina menatap ibunya yang melamun. "Bu, besok aku ada pentas di sekolah. Aku butuh pita rambut warna merah." Mira tersenyum pahit. "Iya, nak, nanti ibu carikan, ya." Padahal, di dompetnya hanya tersisa 2 lembar 5 ribuan. Di luar, suara hujan turun semakin deras. Dalam gelap dan sunyi malam, Mira berdoa lirih, "Ya Allah, tunjukkan aku jalan keluar. Aku lelah begini terus." Dan doa itulah yang tanpa ia sadari menjadi awal dari jalan gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan sudah reda sore itu ketika Mira duduk sendirian di warung kopi belakang pasar, tempat biasa para pedagang melepas lelah. Ia hanya memesan segelas teh hangat, mencoba menenangkan pikirannya setelah seharian tak ada satupun baju yang terjual. Dari arah pintu warung, masuk seorang wanita paruh baya berwajah tegas namun beraura misterius, Bu Sarti, pedagang lama yang terkenal sukses di pasar Melati. Toko bajunya selalu ramai, dan anehnya, pembelinya seolah datang tanpa henti meski harga yang ia pasang tinggi. "Sendirian aja, Mir?" sapa Bu Sarti sambil duduk di hadapan Mira. "Iya, Bu, lagi sepi. Entah kenapa sekarang susah sekali jualan." Bu Sarti menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Rezeki itu bisa dicari dari banyak jalan, asal mau usaha sedikit lebih dalam." "Usaha gimana maksudnya, Bu?" "Kadang dunia yang terlihat ini nggak cukup. Ada yang bantu dari sana," jawabnya pelan sambil menatap keluar jendela. Mira hanya terdiam. Kata-kata itu menggantung di kepalanya. Ia tahu maksudnya, tapi hati kecilnya menolak percaya. Namun, rasa putus asa membuat pikirannya goyah. Sebelum pergi, Bu Sarti mengeluarkan secari kertas lusuh dari tasnya. "Kalau kamu benar-benar butuh bantuan, datangi Mbah Rono di pinggir hutan dekat Sungai Watu Gede. Tapi ingat, jangan main-main. Sekali masuk, gak ada jalan mundur." Mira menggenggam kertas itu erat. Malamnya, ia tak bisa tidur. Kata-kata Bu Sarti terngiang-ngiang di telinganya, bercampur dengan pikiran tentang hutang, sewa kios, dan kebutuhan anaknya. Dalam hati kecilnya muncul bisikan, mungkin ini jawaban doaku semalam. Ia pun menatap keluar jendela, ke arah hutan yang jauh di ujung langit gelap, tempat takdir kelamnya menunggu. Sore menjelang malam ketika Mira akhirnya memutuskan pergi ke rumah Mbah Rono. Langit berwarna kelabu, dan udara terasa lembab menusuk tulang. Ia menumpang ojek sampai ujung jalan, lalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di tepi Sungai Watu Gede. Rumah yang ia cari tampak dari kejauhan, sebuah gubuk tua berdinding anyaman bambu, dikelilingi pohon besar dan suara jangkrik yang tak henti. Saat langkahnya mendekat, tiba-tiba seekor burung gagak melintas rendah, membuat bulu kuduk Mira berdiri. Tanpa sempat mengetuk, dari dalam terdengar suara parau, "Masuklah, Nak Mira, aku sudah menunggumu." Mira tertegun. Ia yakin belum menyebutkan namanya pada siapapun. Di dalam rumah itu, duduklah seorang pria tua berkulit legam, rambut panjang beruban, matanya tajam menembus pandang. Itulah Mbah Rono. Bau dupa memenuhi ruangan, dan di pojok tampak kendi tanah liat dengan air berwarna merah kehitaman. "Aku tahu apa yang kamu mau," katanya datar. "Kau ingin tokomu ramai, utang lunas, hidup tenang.
Mira mengangguk gemetar. Bisa, lanjutnya. Tapi ada yang harus dijaga. Kau siap menanggung syaratnya? Mbah Rono lalu menjelaskan. 1. Setiap malam Jumat, Mira harus menaruh sesajen di belakang tokonya. Kemenyan, bunga 7 rupa, dan ayam rebus. 2. Toko tak boleh ditutup lebih dari 3 hari, atau semua rezeki akan hilang. 3. Pembeli pertama setiap hari tidak boleh ditolak, berapapun harga yang ia tawar. 4. Dan kelak, akan ada bayaran yang ditagih, saat waktunya tiba. Tanpa banyak berpikir, Mira mengiyakan. Ia diminta menusukkan jarinya ke kain putih, menandai perjanjian dengan setetes darah. Saat darah itu menetes, angin berembus kencang, membuat lampu minyak bergoyang dan suara tawa halus terdengar dari arah belakang rumah. Mulai besok, kau takkan kekurangan pembeli, ujar Mbah Rono. Tapi ingat, jangan pernah melanggar. Mira pulang dengan dada berdebar. Sepanjang jalan, angin berdesir di telinganya, membawa bisikan halus. Selamat datang dalam perjanjian, Mira. Keesokan paginya, suasana pasar Melati terasa berbeda. Udara lebih hangat, dan entah mengapa, toko kecil milik Mira yang biasanya sepi kini ramai sekali. Baru saja ia membuka tirai kios, 2 ibu-ibu langsung datang, memilih baju tanpa banyak menawar. Tak lama, datang lagi 3 pembeli, lalu 5, lalu berderet sampai depan. Dalam waktu 2 jam, hampir separuh dagangannya habis. Mira sampai kebingungan menghitung uang. Wah, Bu Mira lagi hoki, ya? Biasanya sepi, sekarang ramai banget, komentar salah satu pedagang sebelah. Mira hanya tersenyum gugup. Dalam hatinya berdebar keras, apakah ini benar-benar efek dari perjanjian itu? Hari berganti hari, keanehan itu makin terasa. Tiap pagi, pembeli pertama selalu datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya kadang tak terlalu jelas, seperti samar-samar diselimuti kabut. Tapi setiap kali selesai transaksi, dagangan Mira selalu laris di hari itu. Malam Jumat pertama setelah perjanjian, Mira menyiapkan sesajen seperti yang diperintahkan Mbah Rono. Kemenyan, bunga 7 rupa, dan ayam rebus utuh. Ia meletakkannya di belakang tokonya sambil menunduk dan membaca mantra yang ditulis di kertas lusuh dari Mbah Rono. Begitu kemenyan menyala, bau harum bercampur amis menyebar. Angin dingin berhembus dari arah belakang kios, dan Mira mendengar suara tawa kecil, seperti suara anak perempuan. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Setelah ritual itu, toko Mira semakin tak terkendali ramainya. Orang-orang pasar mulai membicarakannya. Katanya pakai penglaris. Pasti ada yang bantu dari dunia lain. Tapi semua itu tak lagi penting bagi Mira. Dalam 2 minggu, ia melunasi utangnya ke rentenir, bahkan mulai menyewa 1 kios lagi di sisi lain pasar. Namun setiap malam, ketika ia menutup kios, Mira merasa ada bayangan hitam yang berdiri di pojok toko, menatapnya tanpa wajah. Ia mencoba meyakinkan diri, itu cuma perasaanku saja. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang kini menghuni tokonya. Beberapa minggu berlalu. Toko Mira kini sudah menjadi salah satu kios paling ramai di pasar Melati. Pembeli datang silih berganti, bahkan ada yang rela antre di depan sejak pagi. Uang mengalir deras, namun ketenangan justru perlahan menghilang dari hidup Mira. Malam hari, saat menghitung uang di rumah kontrakannya, ia sering mendengar suara langkah kecil di ruang tengah, padahal hanya ada dirinya dan Rina. Kadang ia mendengar suara anak kecil tertawa di dekat dapur, namun ketika diperiksa, tak ada siapapun. Bu, Rina takut tidur sendiri, kata anaknya suatu malam. Kenapa, sayang? Di kamar, Rina lihat bayangan hitam besar duduk di pojokan. Matanya merah, Bu. Mira langsung memeluk anaknya erat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya, tapi ia berusaha menenangkan diri. Di pasar pun mulai terjadi hal-hal aneh. Salah satu pembeli tiba-tiba pingsan di depan kios Mira, katanya merasa pusing dan sesak begitu masuk ke dalam. Beberapa pedagang mulai menjauh, bahkan ada yang membaca doa setiap melewati tokonya. Suatu malam Jumat, saat Mira menyiapkan sesajen di belakang toko, kemenyan yang ia bakar tiba-tiba mati sendiri meski angin tak berhembus. Dari arah pintu belakang terdengar langkah kaki, pelan, berat, menyeret. Siapa di sana? Seru Mira dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, hanya hembusan napas panjang di tengkuknya. Malam itu ia tak bisa tidur.
Dalam mimpinya, ia melihat Mbah Rono berdiri di depan toko, berkata dengan suara serak, "Jangan pernah berhenti memberi makan penjagamu. Dia sudah mulai lapar." Pagi harinya, wajah Mira tampak pucat. Bu Sarti datang menemuinya dan berbisik lirih, "Kalau kau tak kuat, hentikan sekarang sebelum dia menagih." Tapi Mira hanya diam. Di pikirannya hanya ada ketakutan kehilangan rezeki yang telah ia dapatkan. Ia tak tahu bahwa tanda-tanda itu adalah peringatan terakhir sebelum sesuatu yang jauh lebih mengerikan datang menjemput. Malam Jumat Kliwon tiba, malam yang paling ditakuti oleh para pedagang yang tahu kisah Pasar Melati. Udara malam itu berat dan dingin, seperti menekan dada siapapun yang bernapas. Mira bersiap melakukan ritual seperti biasa di belakang tokonya, menata bunga 7 rupa, kemenyan, dan ayam rebus di wadah kuningan. Namun kali ini, kemenyan tak mau menyala. Korek api sudah digesek berkali-kali, tapi nyalanya selalu padam seolah ditiup oleh angin dari arah yang tak terlihat. Saat Mira hendak menyerah, terdengar suara tawa kecil, mirip tawa anak kecil. Ia menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan Rina berdiri di belakang toko, menatapnya tanpa ekspresi. "Rina," panggilnya pelan. Tapi bayangan itu menghilang begitu saja, menyisakan angin dingin yang berputar di sekelilingnya. Malam itu, ketika ia pulang, Rina demam tinggi. Tubuh anak itu menggigil, matanya setengah terbuka, dan bibirnya komat kamit seperti sedang berbicara pada seseorang. "Dia datang, Bu," bisik Rina lirih. "Dia bilang waktunya sudah tiba." Mira memeluk anaknya, menangis ketakutan. "Jangan ambil anakku." "Ambil aku saja," jeritnya di tengah malam. Tapi dari pojok kamar, bayangan besar hitam muncul perlahan, matanya merah menyala. Suaranya berat seperti 2 batu bergesekan. "Bayarannya sudah waktunya, Mira, darah dari darahmu." Mira berlari mengambil Al-Quran, tapi tangannya gemetar hebat hingga kitab itu jatuh. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari dalam rumah, dan lilin padam bersamaan dengan teriakan Rina yang menggema memecah malam. Keesokan paginya, Rina meninggal di rumah sakit tanpa sebab yang jelas. Dokter hanya menggeleng. Tidak ada penyakit, tidak ada tanda kekerasan, hanya tubuh yang tiba-tiba berhenti berfungsi. Sejak hari itu, toko Mira semakin ramai, bahkan lebih dari sebelumnya. Tapi setiap kali membuka toko, Mira melihat bayangan Rina berdiri di pojok kios, menatapnya tanpa senyum. Dan setiap kali ia menghitung uang, bau kemenyan dan darah selalu tercium samar di antara lipatan uang kertasnya. Sejak kepergian Rina, hidup Mira tak lagi sama. Walau tokonya makin ramai, setiap rupiah yang ia dapat justru terasa berat, seperti darah yang menetes dari tangannya sendiri. Ia jarang tidur, wajahnya pucat, dan matanya sayu seolah tak pernah berkedip semalaman. Setiap kali membuka toko, Mira mendengar suara langkah kecil dan tawa Rina, padahal tak ada siapapun. Kadang di kaca etalase ia melihat bayangan anaknya sedang berdiri di belakang, mengenakan baju yang dulu dibelikan untuk pentas sekolah. Para pedagang mulai menjauh. "Toko itu angker," bisik mereka. Katanya, malam-malam ada suara anak kecil nangis. Tapi Mira tak peduli lagi. Uang yang dulu ia kejar, kini tak memberi ketenangan sedikit pun. Suatu malam, kios cabangnya terbakar misterius. Api membesar begitu cepat padahal tak ada sumber listrik di sana. Warga pasar berusaha menolong, tapi api tak mau padam sampai kios itu habis menjadi arang. Di antara asap, beberapa orang bersumpah melihat bayangan hitam besar melompat dari api dan menghilang ke arah rumah Mira. Malam itu, Mira duduk di depan rumah dengan mata kosong. Ia menggenggam foto Rina yang sudah gosong di tepinya. Air matanya tak lagi keluar, yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam. "Kenapa aku harus memilih jalan ini, Nak?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, Mira memutuskan mendatangi rumah Mbah Rono, berharap bisa membatalkan semua perjanjian. Tapi sesampainya di sana, yang ia temui hanyalah puing-puing rumah terbakar. Dinding bambu hangus, dan di tanah masih tercium bau belerang kuat. Di tengah puing itu, Mira menemukan kain putih berlumur darah, sama seperti yang dulu ia tanda tangani. Saat disentuh, kain itu hangat seperti baru saja digunakan. Malamnya, saat ia kembali ke toko, di cermin besar etalase muncul bayangan Rina memandangnya dan berbisik lirih. "Ibu, cukup, ya?" Untuk pertama kalinya sejak lama, Mira menangis sampai tak sadarkan diri, sambil berdoa agar Tuhan memaafkannya. Sejak malam ketika ia melihat bayangan Rina di cermin, Mira berubah.
Ia tak lagi membuka toko setiap hari. Wajahnya semakin pucat, rambutnya kusut, dan tubuhnya kurus kering. Banyak yang melihatnya berjalan di pasar dengan mata kosong, seperti orang yang kehilangan arah. "Bu Mira kenapa?" "Ya," bisik para pedagang. Katanya dia suka ngomong sendiri di toko, seolah ngobrol sama anaknya. Suatu malam Jumat, pasar sudah lama tutup, tapi dari arah kios Mira masih tampak cahaya lilin berkelap-kelip. Beberapa orang yang melintas mendengar suara perempuan berdoa di antara isak tangis, lalu berubah menjadi tawa yang berat dan serak. Keesokan paginya, pasar digegerkan oleh kabar mengerikan, Mira ditemukan meninggal di dalam tokonya. Tubuhnya duduk bersandar di dinding, mata terbuka lebar menatap deretan baju yang tergantung. Di lantai di depannya, terlihat lingkaran darah membentuk simbol aneh, seperti yang pernah ada di rumah Mbah Rono dulu. Wajahnya tenang, tapi dari bibirnya menetes garis darah tipis seolah baru saja berbisik sesuatu. Polisi datang memeriksa, tapi tak menemukan tanda kekerasan. Semua menganggap ia meninggal karena serangan jantung. Namun para pedagang tahu, bukan itu penyebabnya. Sejak kematian Mira, tokonya tak pernah dibuka lagi. Setiap malam Jumat, penjaga pasar sering melihat siluet seorang wanita berdiri di balik kaca etalase, memegang sehelai baju anak kecil berwarna merah. Kadang terdengar suara lembut memanggil, "Rina, ayo pulang, nak." Orang-orang kini memanggilnya kios arwah pasar Melati. Tak ada yang berani menyewa tempat itu lagi, bahkan untuk sekadar menyimpan barang. Dan begitulah akhir kisah Mira, seorang ibu yang awalnya hanya ingin menafkahi anaknya, tapi memilih jalan cepat tanpa keberkahan. Rezeki dari jalan gelap memang tampak manis di awal, tapi ujungnya selalu sama, kehancuran, kesepian, dan penyesalan abadi. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.